Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami di sini akan membuat tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana kami mendapatkan materi yang berjudul Peran Negara dalam Penegakan HAM, Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Pratama yang bertugas sebagai moderator dalam video pembelajaran pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri, yang pertama Nafisa Tahira, kedua Jenika Pasha, ketiga Marvela Devandra. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi kita pagi hari ini. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Dalam teknologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM. Yang pertama, menghormati. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warga negaranya dalam hal melaksanakan hak-haknya. Bisa juga dikatakan bahwa negara wajib secara mutlak untuk tidak menghambat kebutuhan hak asasi warganya. Kedua, melindungi negara. Negara wajib memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak-hak asasi setiap warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk badan pertahanan dan keamanan seperti TNI, Polri, guna melindungi dan pelanggaran hak asasi warganya baik dari faktor internal maupun eksternal negaranya. Ketiga, memenuhi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak asasi warganya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar memenuhi kebutuhan hak asasi warganya dapat terrealisasikan dengan langkah-langkah nyata. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM dan melindungi HAM. Yang pertama, memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkait dengan penegakan HAM. Kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Tiga, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga yang lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Keempat, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke dalam pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Yang kedua, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Yang keempat, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain. Yang kelima, mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Mengutip dari situs resmi Komnas HAM, acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM diantaranya adalah yang pertama, UUD 1945 beserta amandemennya.
Yang kedua, TAP MPR nomor XVI MPR 1998. Yang ketiga, UU Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang ke-8, Piagam PBB 1945. Yang ke-9, Deklarasi Universal HAM 1948. Yang ke-10, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Yang ke-11, Konven Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pembentukan Komisi HAM. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Wewenang Komnas HAM meliputi yang pertama melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Yang kedua melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Yang ketiga melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang kelima, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah. Baik, adapun pembentukan pengadilan HAM, untuk pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Selain berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Adapun jenis-jenis HAM, mengutip dari buku pendidikan keluargaan untuk SMK dan MK kelas 10 oleh Retno Listianti dan kawan-kawan, berikut adalah jenis HAM beserta contohnya. Hak-hak asasi pribadi, contohnya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak-hak asasi ekonomi, misalnya hak mendapatkan tunjangan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar. Kemudian hak-hak asasi politik, contohnya hak pilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya. Hak-hak asasi hukum, contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, contohnya hak memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kebudayaan. Adapun contoh yang terakhir adalah hak-hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, atau peradilan. Contoh upaya penegakan HAM, yang pertama di lingkungan keluarga, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, di lingkungan sekolah, menghormati bapak atau ibu guru, membantu teman dalam memahami materi pembelajaran, mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat, bergotong royong membersihkan lingkungan RT, mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, mengikuti kegiatan sosialisasi dan seminar-seminar yang terkait dengan penegakan HAM.
Peran negara Indonesia adalah negara hukum, dinamis atau negara kesejahteraan yang berimplikasi bahwa para penyelenggara negara menjalankan tugasnya dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adapun dan progresif. Maknanya, hukum sebagai pengayom perlindungan masyarakat, adatif artinya mampu menyesuaikan perkembangan zaman, progresif selalu berorientasi kemajuan perspektif masa depan, penegakan HAM di Indonesia. Negara hukum dimanapun di dunia ini, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945. Dalam konteks penegakan HAM, negara tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, negara terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah digunakan dalam peraturan mengenai HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, fakta yang terjadi adalah dijumpai beberapa keadaan di mana justru negaralah yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM itu sendiri. Karena pelanggaran HAM terjadi bukan hanya karena perbuatan pelanggaran secara langsung, tapi juga perbuatan melanggar HAM secara tidak langsung. Seperti pembiaraan, terjadi pelanggaran oleh negara atas rakyatnya. Maka dibuat pula mekanisme bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi negara. Bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya dan mampu meredakan gejolak di masyarakat. Penegakan HAM tidak hanya membutuhkan sosialisasi dan pendoktrinan atau penancapan retorika secara terus-menerus pada masyarakat, tapi juga pemahaman yang telah mendalam bahwa suatu hak asasi manusia akan terjamin. Jika semua pihak sudah menyadari kewajibannya, mau menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan berusaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ini menjadi tugas utama negara pula bagaimana memberikan contoh terbaik dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia, sehingga masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan negara tersebut, sampai dengan terciptanya keharmonisasi antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Baiklah, ini beberapa video cuplikan mengenai HAM. Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah HAM, masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM, perlu untuk diefektifkan. Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara. Bahwa hak asasi manusia memang universal ya, sama di hadapan manusia di seluruh dunia ini. Namun dalam prakteknya di semua negara dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, menurut saya hal-hal yang dilakukan oleh Komnas HAM ini lebih banyak terpengaruh atas
pressure, ya, tekanan yang dilakukan oleh luar negeri. Kalau bicara hak asasi manusia, kita jangan takut dengan negara lain. Komnas HAM harus membela Merah Putih, membela NKRI, meskipun Komnas HAM adalah lembaga independen, terbentuk dan kerjanya berdasarkan undang-undang, tapi dalam sisi lain dia harus menjaga keutuhan negara ini. Bicara tentang hal-hal yang dilakukan oleh negara lain yang sering mengatasnamakan bahwa dia adalah penegak hak asasi manusia, sebenarnya mereka-mereka itu dalam pelanggarannya lebih tinggi dibandingkan apa yang dilakukan terjadi di Indonesia. Meskipun di Indonesia mungkin lebih banyak kejadian yang ditimbulkan bukan didesain, tapi dari negara-negara yang mengaku sebagai pegiat hak asasi manusia dan pembela hak asasi manusia, justru dia mendesain itu. Untuk itulah saya berharap bahwa penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM ini ya harus melihat juga tentang konstitusi negara kita, budayanya, kemudian faktor-faktor yang lain yang harus juga menjadi hal kekhususan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kalau ini mungkin dilakukan, saya yakin persoalan-persoalan masa lalu yang menjadi beban bangsa ini itu bisa diselesaikan. Jadi jangan selalu berorientasi penanganan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu ya dalam bentuk yudisial, tapi harus dilihat juga dalam sisi lain. Jadi sekali lagi untuk pimpinan Komnas HAM beserta seluruh jajarannya, jangan terpaku dengan yudisial, juga jangan terpaku dengan intervensi luar negeri. HAM di Indonesia lebih baik dibandingkan mereka. Sampai saat ini mereka malah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di negaranya maupun di negara lain. Itu yang menjadi catatan saya.